Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debriani Anggeni, mahasiswi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga angkatan 2019 dengan NIM 3083. Kali ini saya akan mengajak diskusi singkat dengan kalian mengenai membangun komunikasi yang efektif dalam pelayanan di perpustakaan. Nah, sebelum itu, menurut kalian nih, apa sih kunci utama agar pelayanan dalam perpustakaan tersebut dapat dinilai efektif? Bersikap dengan sopan, berbahasa dengan santun, betul sih. Namun ada yang lebih utama lagi, yaitu komunikasi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, kok bisa? Yap, karena komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam perpustakaan setiap harinya, karena dalam pelayanannya tidak akan terlepas dari namanya komunikasi, baik secara langsung seperti ketika pemustaka bertanya kepada pustakawan, maupun secara tidak langsung seperti tulisan peringatan, tidak boleh membawa makanan maupun minuman yang berasal dalam perpustakaan. Nah, kalian tahu nggak sih, dalam konteks perpustakaan, komunikasi ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan karena perpustakaan berhubungan dengan informasi yang akan dimanfaatkan oleh si pemustakanya, sehingga dalam penyampaian informasi tersebut membutuhkan komunikasi yang efektif agar setiap informasi yang diterima dapat diterima dengan baik dan dapat terhindar dari yang namanya miskomunikasi. Lalu gimana caranya untuk dapat membangun komunikasi yang efektif? Nah, sebagai komunikator, pustakawan diharapkan memiliki etos kerja yang baik serta memiliki sikap yang terpuji. Lalu menurut Suherman pada tahun 2009, kualitas dan keterampilan yang mendasar yang diharapkan dimiliki oleh pustakawan yaitu yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dan positif, yaitu menguasai teknik komunikasi sederhana namun efektif yang akan menimbulkan sikap saling pengertian dan menguntungkan antar pustakawan dan pemustaka. Yang kedua yaitu kemampuan untuk memahami kebutuhan pemustaka, yaitu pustakawan diharapkan cekap tanggap dalam merespon segala kebutuhan dari pemustaka, seperti merespon pertanyaan terkait informasi dan dapat memberikan informasi tersebut secara cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan perorangan, kelompok, atau lembaga lain seperti penulis, penerbit, atau perusahaan lain. Yang keempat yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai keanekaragaman budaya, sehingga pustakawan akan dapat memberikan pelayanan yang baik pada pemustaka dari manapun asalnya. Yang kelima yaitu sikap pustakawan dalam memberi informasi pada pemustaka, yaitu harus bersikap ramah seperti menawarkan bantuan kepada pemustaka dengan sopan dan santun. Dalam melakukan proses interaksi, terutama dalam hand complaint, pustakawan sering bertemu dengan pemustaka yang memiliki sifat yang unik-unik loh. Untuk itu, pustakawan harus bisa menangani sikap dari pemustakanya sebaik mungkin, seperti jika pemustaka tidak sabaran, pustakawan harus bersikap sabar, lalu menenangkan pemustaka tersebut, baru memberikan pengertian. Jika pemustaka banyak berbicara, pustakawan harus sabar, lalu mendengarkan dengan baik, lalu memberikan pengertian. Jika pemustaka banyak permintaan, pustakawan harus mau mendengarkan dengan baik, menampung permintaannya, dan memberi pengertian. Jika pemustaka tersebut sombong, pustakawan harus mendengarkan dengan baik, memberikan kesan yang baik, dan memberi pujian. Jika pustakawannya peragu, maka pustakawan harus menanamkan kepercayaan dirinya dan membantu dengan sikap. Dengan menyikapi sikap pemustaka dengan tepat, maka komunikasi dapat berjalan dengan baik dan akan memberikan layanan yang baik pula. Menurut para ahli komunikasi, komunikasi yang efektif adalah tersampaikannya gagasan, ide, dan perasaan dengan cara yang baik serta dalam konteks sosial yang baik pula. Menurut Covey dalam Bijaksono pada tahun 2002, syarat utama komunikasi efektif adalah karakter yang kokoh yang dibangun dari fondasi integritas pribadi yang kuat, yang mana terdapat 6 fondasi yang dapat menambah maupun meningkatkan kualitas hubungan atau komunikasi dengan orang lain, yaitu berusaha mengerti orang lain, memenuhi komitmen dan harus dinyatakan secara eksplisit, meminta maaf dengan tulus, memperlihatkan integritas pribadi yang akan menghasilkan kepercayaan, serta kejujuran mengatakan kebenaran atau menyesuaikan kata-kata yang realitas. Setelah memiliki 6 fondasi tersebut, sebagai pustakawan perlu memperhatikan 5 hukum komunikasi efektif, yaitu yang pertama ada respect, yaitu rasa hormat dan menghargai orang lain. Yang kedua ada empathy, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga ada audible, atau dapat didengarkan dan dapat dimengerti dengan baik dari pesan yang kita sampaikan. Yang keempat ada clarity, yang mana kejelasan dari pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh pemustaka dan tidak akan menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Yang kelima ada humble, yaitu sikap rendah hati.
Sehingga diskusi kali ini menyimpulkan bahwa dalam segala proses interaksi akan terjadi proses komunikasi, termasuk pada pustakawan sebagai pengelola perpustakaan kepada pemustakanya, sehingga pustakawan dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan cerdas. Jika pustakawan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka akan berdampak terhadap kualitas hubungan serta layanan yang diberikan kepada pemustaka. Lalu, komunikasi akan dikatakan cerdas apabila memiliki 3 unsur, yaitu berkomunikasi secara efektif dan santun, mendapatkan timbal balik, dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Lalu, kuncinya adalah mencoba mengerti dan melakukan tindakan untuk memuaskan keinginan dari pemustakanya. Dengan demikian, jumlah pengunjung dari perpustakaan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.